Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang corak dan metode penafsiran Muhammad Quraisy Shihab. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan corak penafsiran? Corak penafsiran adalah kecenderungan seorang penafsir atau mufasir dalam memahami Al-Quran. Nah, setiap penafsir itu punya kecenderungan bidang tertentu. Jadi, corak penafsirannya biasanya mengikuti latar belakang pendidikannya atau bidang keilmuan penafsir itu sendiri. Lalu corak penafsiran apa yang dipakai oleh Muhammad Quraisy Shihab? Di sini disebutkan ada 6 corak penafsiran. Yang pertama ada corak sastra bahasa. Jadi corak ini muncul karena banyaknya orang yang memeluk Islam, tapi orang Arab sendiri lemah terhadap bidang sastra. Jadi dirasa perlu ada orang yang menjelaskan kepada mereka, kepada orang-orang yang baru memeluk Islam itu, tentang keistimewaan dari arti kandungan Al-Quran. Kemudian corak yang kedua itu corak filsafat dan teologi. Nah, corak ini tuh muncul akibat penerjemahan kitab-kitab filsafat yang mempengaruhi sebagian ulama. Kemudian masuknya penganut agama lain ke dalam Islam, karena bisa jadi mereka tanpa sadar masih meyakini agama dan kepercayaan mereka yang dulu. Kemudian corak penafsiran yang ketiga adalah corak penafsiran ilmiah. Nah, corak ini tuh timbul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan usaha penafsir untuk memahami ayat Al-Quran itu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Corak yang keempat, corak fikih atau hukum. Corak ini muncul sesuai dengan perkembangan ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih dalam Islam. Kemudian corak kelima yaitu corak tasawuf. Nah, corak ini timbul karena munculnya gerakan-gerakan sufisme. Dan corak keenam adalah corak sosial kemasyarakatan. Corak ini muncul berawal dari ulama Mesir modern yang bernama Muhammad Abduh yang lahir pada tahun 1843 sampai 1905. Nah, beliau itu mencoba menjelaskan petunjuk-petunjuk ayat Al-Quran yang berkaitan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat. Lalu, apa corak penafsiran yang dipakai oleh Muhammad Quraisy Shihab? Nah, kalau kita membaca karya-karya tafsirnya Quraisy Shihab, itu kesannya itu beliau tuh sering memakai corak sosial kemasyarakatan. Jadi dari pemahamannya beliau tentang Al-Quran, beliau itu melihat masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang terjadi di zaman sekarang, kemudian masalah-masalah itu dijawab dengan Al-Quran. Jadi beliau itu berusaha memperlihatkan bagaimana Al-Quran bicara tentang permasalahan-permasalahan tersebut, kemudian apa solusi yang ditawarkan, seperti itu. Nah, walaupun beliau memakai corak sosial kemasyarakatan ini, beliau juga bukan berarti tidak memakai corak penafsiran yang lain, bahasa, filsafat, dan teologi itu tuh beliau juga tetap memakainya, tapi lebih dominan ke sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, metode penafsiran yang dipakai oleh Muhammad Quraisy Shihab. Metode yang dipakai beliau adalah metode Maudhu'i. Kenapa beliau memakai metode Maudhu'i? Pembahasan Al-Quran itu kan panjang banget kan, luas banget pembahasannya. Nah, gak mungkin juga semuanya itu dikaji, dan kalau semuanya dikaji itu pasti menghabiskan banyak waktu. Jadi beliau menggunakan metode Maudhu'i ini agar mempermudah, kemudian juga mempercepat supaya orang muslim di dunia, terutama di Indonesia, itu bisa lebih cepat mengakses informasi dari Al-Quran. Lalu kalau kita membahas tentang metode Maudhu'i, metode ini tuh ada 2 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk pertama menyajikan kotak yang berisi pesan-pesan Al-Quran yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran yang terangkum pada satu surah aja. Semisal pesan-pesan yang terdapat pada surat Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, Yasin, dan sebagainya. Jadi hanya pesan yang ada di dalam satu surah itu aja. Kemudian bentuk kedua,
penafsiran sejumlah ayat Al-Quran yang membicarakan satu judul atau topik yang sama, kemudian diletakkan di bawah satu judul yang satu dengan dijelaskan tafsirnya dari segala segi. Jadi ayat yang topiknya sama, gak peduli ayat itu dari surah apa, itu dijadikan satu di dalam tema yang sama, kemudian ditafsirkan. Nah, bentuk metode Maudu'i yang dipakai oleh Quraisy Shihab, beliau mengatakan sendiri bahwa beliau itu menggunakan metode bentuk kedua, yaitu tidak terpaku pada satu surat. Tapi walaupun beliau sendiri yang mengatakan bahwa beliau menggunakan metode ini, beliau itu juga awalnya merasa ragu apakah menggunakan metode ini atau tidak, karena menggunakan metode ini tuh nggak gampang. Jadi mufasir yang menggunakannya itu dituntut harus memahami ayat dengan ayat dengan ayat yang berkaitan dengan tema itu, kemudian juga dituntut untuk menghadirkan sebuah pengertian dari kosakata ayat, terus sebab turunnya, dan munasabah antara ayat itu. Nah, tapi akhirnya beliau tuh gak merasa ragu lagi setelah beliau membaca karya-karya dari ulama pendahulunya, seperti Al-Farmawi. Nah, Al-Farmawi itu menghabiskan beberapa lembar halaman saja dalam menulis tafsir jenis ini. Kemudian, dalam penafsiran Quraisy Shihab terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bercorak sosial kemasyarakatan, beliau itu juga mengutamakan pendekatan kebahasaan. Beliau sendiri mengatakan, kita jangan membebani suatu kosakata melebihi makna cakupannya, tetapi juga jangan menguranginya. Karena bagi beliau, kaidah kebahasaan ini tuh penting agar mengurangi subjektivitas penafsir terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian menurut beliau, walaupun Al-Quran itu menggunakan kosakata yang digunakan oleh orang-orang Arab pada masa turunnya Al-Quran, pengertian kosakatanya itu juga tidak selalu sama pengertian yang diketahui oleh orang-orang Arab pada masa itu. Di sisi lain, bahasa Arab itu juga seiring perkembangan zaman juga ikut berkembang. Tapi bukan berarti kita bisa asal memasukkan kosakata yang berkembang ini ke dalam pengertian Al-Quran. Karena kita tuh juga harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dan juga konteks pembicaraan ayat. Nah, semisal ya, kata sayyarah. Sayyarah itu kan kalau di zaman sekarang artinya mobil. Nah, semisal kata mobil ini dimasukkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 10 dan juga ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96. Nah, walaupun katanya sama-sama kata sayyarah, tapi sayyarah dalam pengertian mobil yang kita bayangkan sekarang, pada zaman dulu itu belum ada. Jadi pengertiannya pun juga beda. Coba deh kalian buka Al-Quran. Nah, di situ dalam Quran Surah Yusuf, kata sayyarah itu artinya musafir. Kemudian dalam Quran Surah Al-Ma'idah, kata sayyarah itu orang-orang yang dalam perjalanan. Jadi harus sesuai dengan konteks pembicaraan ayat. Nah, dalam praktiknya pun Quraisy Shihab juga melakukan pendekatan kebahasaan ini hampir di setiap karya tulisnya, terutama dalam tafsir Al-Misbah. Nah, inilah yang menjadikan Quraisy Shihab itu berbeda dari para ulama tafsir yang lain, karena ulama tafsir yang lain itu kurang memperhatikan aspek kebahasaan ini. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.